Bayangkan, lagi asiknya beraktivitas, tiba-tiba listrik padam berjam-jam, rumah tangga lumpuh, pelaku usaha merugi, dan rakyat cuma bisa pasrah tanpa kompensasi. Ingat kejadian Mei kemarin? Hampir seluruh Sumatera mengalami blackout parah, bahkan ada yang nyaris 24 jam. Gak lama setelah itu, giliran Jawa, Madura, dan Bali kena giliran pemadaman. PLN bilang ini karena pasokan batubara ke pembangkit listrik tersendat. Lucu, kita ini hidup di salah satu lumbung batubara terbesar di dunia, tapi buat nyalain lampu di rumah sendiri aja krisis. Mari kita bedah datanya. Di tahun 2025 kemarin, Indonesia itu memproduksi sekitar 790 juta ton batubara, melimpah ruah. Tapi kenapa PLN sampai mengemis pasokan? Akar masalahnya sederhana, uang. Harga batubara untuk kebutuhan dalam negeri itu dipatok sekitar $70 per ton. Sementara di pasar internasional harganya seksi banget, tembus $121 per ton. Efeknya kelihatan kan? Para pengusaha tambang swasta lebih tergiur mengekspor batubara ke luar negeri demi cuan instan daripada ngasih ke PLTU dalam negeri. Inilah watak asli sistem kapitalisme. Kebutuhan vital rakyat kalah telak dibanding syahwat keuntungan pemilik modal. Krisis ini bukan sekedar kendala teknis, tapi buah dari liberalisasi terstruktur. Sejak Undang-Undang Tambang tahun 1967 sampai aturan turunan terbarunya, sektor tambang kita dibuka lebar-lebar buat swasta dan asing. Akibatnya, BUMN sekarang cuma menguasai 5-10% doang dari sektor batubara. Gak cuma tambangnya, sektor kelistrikannya pun diliberalisasi lewat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Lahirlah skema take or pay, di mana PLN dipaksa tetap membayar listrik dari pembangkit swasta meskipun listriknya nggak kepake. Negara akhirnya lemah mengendalikan pasokan, keuangan PLN boncos, dan para oligarki di lingkaran kekuasaan makin kaya raya. Lantas, gimana Islam memandang ini? Islam punya aturan politik ekonomi yang tegas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin. Kaum muslimin itu berserikat dalam 3 hal. Al-ma'i wal kala'i wan nar, air, padang rumput, dan api, energi. Batubara dan listrik adalah hajat hidup orang banyak. Dalam syariat, statusnya adalah kepemilikan umum. Haram hukumnya diprivatisasi atau diserahkan ke swasta dan asing. Sebagai gambaran, nilai ekspor batubara kita dari Januari sampai November 2025 itu tembus $22 miliar atau sekitar 395 triliun rupiah. Kalau ini dikelola negara 100% secara syariah, dana itu bisa dipakai buat membangun hingga 2000 sekolah berstandar tinggi atau 500 rumah sakit grade A secara gratis. Listrik pun bisa dinikmati rakyat dengan biaya murah bahkan gratis. Jadi jelas, krisis listrik ini adalah bukti rusaknya tata kelola kapitalisme liberalisme. Solusi hakikinya bukan sekedar ganti kebijakan teknis atau ganti muka penguasa, tapi merombak total asasnya. Saatnya kita kembali pada hukum Allah secara kafah dalam institusi yang amanah, agar kekayaan alam negeri ini kembali ke tangan rakyat, bukan ke kantong konglomerat. Gimana pendapat kamu tentang tata kelola energi kita saat ini? Yuk diskusi sehat di kolom komentar.